Ini saya lagi di Jalan Muchtar Tabrani ya teman-teman, Bekasi Utara. Ini deket Summarecon Bekasi. Nanti juga setelah ini kita lewatin Summarecon. Nanti coba saya cek dulu si GoPro-nya di Summarecon, hasil rekamannya kayak gimana. Nah pagi ini tuh lumayan ini ya, nggak cerah sih teman-teman, sebenarnya agak mendung, cuman ya enak malah buat motoran kalau cuaca kayak gini, daripada panas terik atau hujan ya kan. Panas terik, panas di jalanan, kalau hujan apalagi lebih repot, nggak bisa sambil ngerekam ntar. Nah ini di depan sini emang selalu macet nih teman-teman, pertigaan Al Azhar Summarecon. Oke, kita udah sampai Summarecon. Saya mau nyoba cek dulu hasil rekaman GoPro saya, apakah pas, terlalu tinggi atau terlalu rendah ya teman-teman. Oke, kita cek di sini nih, di belakang si Bluebird. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya buat settingan GoPro saya. Ya walaupun masih masih agak ada miring-miringnya dikit, tapi ya nggak apa-apa, itu oke lah, karena susah juga buat ngepasin dia tuh lurus sama garis horizontal. Jembatan Sipon Cibet Saluran Tarum Barat. Ini sampai mana nih? Kampung Pejaten. Ngeri banget di sini teman-teman, banyak truk gede. Paugahnya harus ini ya, harus yang udah expert. Ini masih di daerah Karawang, tapi saya nggak tahu nih Karawangnya mana. Masih menelusuri Kalimalang. Semangat, panas-panasan. Apa ini ya? Oh iya ini teman-teman, ini saya kemana ya? Aduh, jalannya lebar banget guys. Slogan KB, 2 anak cukup. Seru sih ini sih. Oh ini nih rame nih di sini nih, apa nih? Ada kuda teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini tanggal 6 Juni tahun 2026. Saya lagi ada di kawasan Summarecon Bekasi. Sekarang di speedometer saya itu jam 10:18 ya teman-teman. Nah rencana buat pagi menuju siang hari ini, saya itu akan berkendara motoran dari Bekasi menuju ke Bandung. Oke, teman-teman, ini adalah motoran pertama saya yang saya dokumentasikan ya. Semoga kedepannya bisa istiqomah, saya tetap semangat buat bikin konten-konten perjalanan yang saya lakukan, baik itu motoran atau mungkin naik kendaraan umum atau ya naik apapun. Depan itu flyover Summarecon ya teman-teman. Nih kita naik ke atas. Nah rencananya saya itu mau lewat Kalimalang teman-teman. Nah jalur yang akan saya lewatin itu full Kalimalang teman-teman, full Kalimalang dari Bekasi sampai ke Karawang. Kemudian kalau nggak salah lewat di kawasan industri Karawang ya. Cuman di Google Maps itu saya titik-titikin teman-teman, titik pemberhentian atau titik apa ya, pokoknya titik tujuan. Nah pokoknya di Google Maps itu saya kasih titik tujuan itu ada 4 titik.
Yang pertama di jembatan Sipon Cibet Karawang ya, yang pertemuan antara Kalimalang sama Sungai Citarum. Kemudian yang kedua itu di Tugu apa itu lupa lagi. Pokoknya ada sebuah pertigaan yang ada tugunya di daerah setelah Cagak ya, Cagak atau Wanayasa gitu. Nah gitulah, nanti kalau saya buka map saya kasih tahu namanya, saya lupa teman-teman. Setelah itu titik ketiga saya taruh di Ciater. Bukan ding, kocak Ciater. Aduh ngeri banget nih. Titik ketiga itu di Lembang. Nah ya, titik ketiga di Lembang. Kemudian keempat atau tujuan utama saya yaitu di Bandung, di Braga teman-teman. Nah rutenya itu lewat Karawang, Purwakarta Kota, Wanayasa, terus Ciater, Lembang, dan terakhir di Braga. Oke teman-teman, sebelum lanjut perjalanan saya mau isi bensin dulu ya, nanti ya isi bensin mau saya fullin. Dan rencananya mau saya hitung juga konsumsi BBM si motor saya ini buat ke Bandung PP itu habis berapa liter dan konsumsi BBM-nya per liter berapa kilometer, nanti akan saya hitung. Nah di depan udah perempatan Bekasi Barat ya, MM ya, kalau lurus itu masuk tol Bekasi Barat, sementara saya kiri karena saya mau lewat Kalimalang teman-teman. Lurus itu bisa tol, bisa Narogong, Cilengsi, Bantar Gebang. Nah ini saya belok kiri. Nah di depan sini juga lampu merah lagi teman-teman. Tuh kalau ke kiri masuk tol ini ya, Becakayu. Kalau ke kanan tuh ada ininya, pelangnya Pekayon, Rawapanjang, Rawalumbu. Ke Jakarta juga bisa, ntar putar balik terus lewat flyover. Oke, stop dulu lampu merah teman-teman. Aduh ini agak ngeri juga nih si pickup depan, bawa tiang besi atau apa itu. Masalahnya ini ya, jauh banget ke belakangnya dari pantat si pickupnya. Oke teman-teman, inilah lalu lintas di kota Bekasi pada pagi menuju siang hari ini. Cukup ramai walaupun nggak terlalu macet. Semoga ini ya, nanti sampai di Bandung itu kita nggak nemu spot-spot yang terlalu macet gitu, karena males banget teman-teman kalau ketemu macet, apalagi siang-siang panas-panas ya. Aduh, maju aja bang, sorry bang, biar lebih cepat. Nah di depan udah pom bensin teman-teman, saya mau isi bensin dulu. Waduh agak mendung gini ya cuacanya ya. Bismillah dah. Ini pom bensin di daerah Bekasi Timur ya teman-teman. Coba nanti saya isi full dapat berapa. Oh turbo ada di sana. Oke. Turbo full. Oke. Boleh. Oke teman-teman, barusan saya isi bensin, gak ngantri sama sekali ya, karena Pertamax dan Pertalit habis ternyata. Tapi ya nggak apa-apa, saya isi aja Pertamax Turbo. Tadi itu buat ngisi bensin habis Rp211.443 teman-teman. Nggak tahu tuh dapat berapa liter. Kayaknya sekarang per liternya 20 ribuan ya. Jadi mungkin hampir 10 liter. Nah buat tangki BBM si motor saya ini itu sekitar 12 liter teman-teman. Jadi tadi itu masih sisa satu strip ya di speedometer, dan saya isi full. Semoga sampai di Bandung PP ya, ke Bekasi lagi ya.
Biasanya belum pernah sih saya ke Bandung naik motor ini dan langsung PP. Pernahnya itu ke Pangalengan, tapi itu tetap isi di jalan. Pernahnya dulu malah ke ini teman-teman. Nah ini depan lampu merah Bekasi Timur nih. Kita lurus ya lewat Kalimalang. Kalau lewat kiri itu Bulak Kapal, terus Depsos, bisa juga lewat Pantura teman-teman. Tapi saya lagi pengen nyobain rute alternatif ya, siapa tahu ada suatu keadaan itu nanti di Pantura macet atau nggak bisa dilewatin. Nah teman-teman bisa ikutin rute saya ini lewat Kalimalang. Tapi sebenarnya emang kalau keadaan normal ya enak lewat Pantura teman-teman, karena jalannya lebih gede, terus ya lebih gede sih, dan otomatis jadi lebih lancar. Kalau di sini nih jalannya cuma satu lajur, tapi ntar ada beberapa spot yang 2 lajur, cuman ada lagi yang 1 lajur gitu. Nggak konsisten sih, belum konsisten nih si Kalimalang. Oh ya, ngomong-ngomong yang motor saya tadi teman-teman, perjalanan itu saya ke Bandung pernah, cuman ke Pangalengan ya dulu, dan nggak langsung PP, nginep dulu di Pangalengan, besoknya baru pulang. Nah rencana hari ini saya ke Bandung, sampai sana kemungkinan sore ya, sekitar jam 3 atau jam 4 mungkin. Kalau di Maps itu saya lihat sekitar hampir 5 jam, 4 jam sekian lah, 4 jam 50 menit kalau nggak salah. Dan sampai sana sore, kemudian saya ada kegiatan sore sampai malam, kurang lebih sampai jam 10. Nah setelah itu saya langsung balik lagi ke Bekasi. Mungkin sampai Bekasi lagi bakalan dini hari atau subuh ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, saya nikmatin aja. Belum pernah juga soalnya malam-malam gitu, dini hari, dari Bandung ke Bekasi atau ke Jakarta. Cuaca hari ini cukup mendung ya teman-teman, tapi masih ada kayak ya beberapa kali nih sinar matahari kelihatan, tapi di depan itu kelihatan ada mendung-mendung. Cuman ya semoga aja nggak hujan. Justru kalau mendung gini malah enak, adem ya teman-teman buat perjalanan naik motor. Nah ini di sebelah kanan saya ini adalah Jalan Raya Inspeksi Kalimalang. Sebenarnya nama aslinya itu ini ya teman-teman, Saluran Irigasi Tarum Barat. Tapi orang-orang lebih banyak mengenalnya dengan nama Kalimalang. Nah saya baca-baca nih teman-teman, kalau nggak salah si Kalimalang ini tuh berhulu dari namanya Bendungan Curug ya kalau nggak salah, di daerah Purwakarta. Kemudian hilirnya itu ke Jakarta di Cipinang, Cawang atau Cipinang sono lah. Nah sungai atau Kalimalang ini adalah kali buatan ya teman-teman. Dibuat itu nggak tahu tahun berapa, dan bertujuan untuk suplai air bersih ke wilayah Jakarta itu teman-teman. Tapi tetap ada aja itu sampah-sampahnya, warga-warga sekitaran Kalimalang yang buang sampah di kali. Nah karena tujuannya buat suplai air bersih ke Jakarta, maka dari itu si Kalimalang ini tuh kalau ketemu kali lain itu dia airnya nggak dicampur teman-teman. Maksudnya gimana ya, alirannya tuh nggak ketemu. Jadi si Kalimalang ini kayak contohnya nanti di salah satu titik Google Map yang saya iniin di Cibet, Sipon, jembatan Sipon Cibet, itu dia tuh pertemuan antara Kalimalang dan Sungai Citarum. Cuman si Kalimalangnya ini tuh dilewatin di bawah Sungai Citarumnya, jadi aliran airnya tuh nggak ketemu tuh, nggak nyampur. Jadi si Kalimalangnya bisa tetap murni dari Purwakarta airnya. Kalau nggak salah itu dari bendungan dari Waduk Jatiluhur ya teman-teman. Kalau saya lihat di map ya, si Bendungan Curug itu tuh alirannya dari Waduk Jatiluhur. Tapi nggak tahu, udah coba teman-teman kalau penasaran bisa dicek ke sumber yang lebih kredibel. Waduh ngeri juga nih depan nih, truknya panjang-panjang banget. Nah rapat banget lagi.
nanti dulu dah, nggak yakin. Oh harusnya lewat kiri kali ya, lewat kiri malah legaan jalannya. Yuk bismillah. Kiri aja apa ya, kiri aja dah. Bisa, ternyata macet teman-teman. Kenapa ya? Hari Sabtu macet. Oh mungkin depan ada pertigaan kali ya. Jadi gantian sama orang-orang yang keluar masuk dari pertigaan. Coba kita lihat. Nah teman-teman, ngisi bensin di pom bensin Bekasi Timur tadi itu ini ya, dia nggak bisa QRIS tapi bisanya transfer malah. Untungnya sama-sama mandiri, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Cash saya juga nggak bawa sebanyak itu. Saya jarang teman-teman kalau pergi-pergi gitu bawa cash banyak. Paling ya cepek atau cepek 50. Dan tadi habisnya 200. Saya udah perkiraan sih pasti bakal sampai 200. Terus ya untungnya bisa transfer. Ini masih macet teman-teman. Kayaknya bener deh di perempatan ding depan ya. Nah sebelah kanan itu sebenarnya tol Japek ya teman-teman. Tuh nggak tahu kelihatan apa nggak dari kamera. Agak jauh sih jaraknya. Udah kita ambil jalan tanah aja teman-teman. Aduh. Off-road sedikit. Nah kanan itu Grand Wisata ya teman-teman. Kalau kiri bisa ke Tambun. Nah ini nih macetnya di sini nih, lampu merah ini nih. Ayo bang, sini jalan bang, belakang udah panjang banget. Oke, gaspol lagi teman-teman. Aduh agak ngeri ya mau nyalip gini. Tuh depan ada motor sen kanan. Kayak harus bener-bener nemu celahnya gitu teman-teman. Sama momennya harus pas. Takutnya lagi kalau kendaraan di depan itu meleng ya. Jadi tiba-tiba dia agak minggir ke kanan gitu kan, takut juga kita. Kayaknya harus bener-bener ekstra hati-hati teman-teman. Berarti di sana itu tol Japek, terus atasnya MBZ. Nah sebelahnya itu LRT ya. Itu udah jalan ada 2 sama kereta. Masih aja macet teman-teman. Hampir aja. Banyakan ngomong sih.
Masih aja macet ya daerah sini. Tapi sekarang udah agak mending sih. Dulu pas macet-macetnya itu teman-teman, pas pembangunan MBZ, wah itu sih kacau sih, parah. Saya naik bis waktu itu pernah dari daerah Pasar Rebo sampai ke Cikampek itu, keluar kemacetan. Lepas dari kemacetan itu dari Pasar Rebo jam 5 sampai Cikampeknya malam banget teman-teman. Mungkin ada hampir jam 12 ya, bener-bener merayap. Padahal kalau normal mah Jakarta Cikampek juga 2 jam paling. Itu malah nggak nyampe ya, itu bisa 5 jam lebih. Oke, masih menyusuri Kalimalang teman-teman. Semoga nggak bosen ya teman-teman yang lihat video saya. Dan saya sendiri juga nggak bosen buat berkendara di Kalimalang ini. Tahu-tahu kalau bosen ntar melipir lagi. Nah ini sekarang udah 2 lajur nih jalannya nih. Tapi di pinggir masih nih ada mobil parkir, tuh depan ada gerobak. Agak takut kalau nih kayak mobil nyalip lewat kiri nih. Harus bener-bener lihat depannya nih. Nih ada gerobak, ntar di depan ada mobil parkir kan, ngeri juga bisa nabrak. Kalau motor masih mending karena space-nya nggak terlalu gede. Tuh. Nah ini lurus teman-teman. Oke masih lurus. Kenapa ada yang kanan ada yang kiri ya? Kanan aja dah. Ini gimana ya? Kalau kiri itu kalau nggak salah dia tuh bisa nanti di ujung sana kan pertigaan ya. Itu tuh dia bisa belok kiri teman-teman ke arah Pantura atau lampu merah Cibitung. Nah kalau yang kanan itu lurus. Cuman nanti sebelum pertigaan persis jalannya mereka bisa ini sih, yang dari kiri bisa ke kanan, kanan bisa ke kiri. Jadi nggak ada pembatasnya di tengah kalau nggak salah. Tapi ya buat lebih nyaman dan amannya, saya lebih milih di kanan aja biar bisa langsung lurus teman-teman. Itu kalau nggak salah pertigaan yang atasnya itu ini ya, Tol Jor 2. Dan setelah itu Pul Cibitung, Pul Sinarjaya Cibitung teman-teman. Anginnya kenceng juga ya, denger nggak ya di kamera? Jaket saya kerasa banget teman-teman, vuk. Nah ini nih maksudnya di sini tuh, yang dari ke kiri bisa ke kanan. Tuh. Nih di atas adalah Tol Jor 2. Oh ini sebenarnya bisa ke kiri juga ya kita ya. Tuh. Nah depan ini adalah Pul Sinarjaya Cibitung teman-teman tuh. Lumayan gede ya, dan bisnya tuh menurut saya lumayan lengkap juga. Saya pernah naik dari Jakarta, dari Pasar Rebo, dan dia tuh seringnya transit di sini teman-teman. Terutama kalau bisnya belum penuh, masih kosong beberapa seat gitu, nanti berhenti di situ buat ngisi penumpang. Di situ tujuannya juga banyak ya, teman-teman tahu sendiri Sinarjaya adalah salah satu PO bus dengan jumlah armada terbanyak teman-teman. Dan salah satunya itu dia, yuk salib dulu. Dia ini ya, salah satunya itu yang paling banyak di Jawa Tengah bagian selatan teman-teman, tim Ngapak. Ya pokoknya itulah, itu banyak banget tuh Sinarjaya. Karena ya harganya murah, walaupun emang ini ya kalau jalur selatan ya, dia tuh solar jatah teman-teman, jadi nggak terlalu ngebut si Sinarjaya ini. Cuman murah sih, jadi cukup worth it buat para orang-orang yang suka bepergian dari Jawa Tengah ke daerah Jabodetabek ini. Nah itu makanya sampai sekarang si Sinarjaya ini tetap laku dan armadanya banyak ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita masih menyusuri Kalimalang. Ini udah lewat Cibitung, berarti bentar lagi Cikarang ya. Nah kalau kosong gini enak nih, bisa stabil kecepatan kita paling 70-80 ya. Tuh, kita nikmatin dulu mumpung jalanan lumayan bagus dan agak kosong teman-teman, nggak terlalu rame. Semoga aja macetnya cuman di tadi ya teman-teman, perempatan Greenwich. Sininya semoga lancar sampai Karawang, Ciater, Lembang, semoga lancar. Nah ini depan ini adalah flyover Tegal Gede kalau nggak salah namanya teman-teman. Ini dia di daerah Cikarang. Sekarang jam 10:54 saya melewati flyover Tegal Gede Cikarang. Kalau teman-teman mau mengarah ke Pantura, tadi sebelum flyover bisa ambil kiri ya. Kalau mau mengarah ke Cikarang Selatan, Lipo, KSB, Serang Baru, Cibarusah, Jonggol, itu bisa mengarah ke kanan. Ya nggak bisa deh, tetap ambil kiri dulu flyover, set. Nah habis itu depan, nggak tahu bisa langsung belok kanan atau mesti putar balik ya. Pokoknya arah berlawanan kalau mau ke Pantura. Oke, semoga cepet aja nih teman-teman, nggak berlama-lama di jalan. Habis ini Karawang. Nah panas teman-teman. Oke, walaupun panas tapi tetap akan saya nikmatin perjalanan kali ini karena saya udah lama banget nggak touring teman-teman. Sedikit cerita, terakhir saya motoran jauh itu adalah Lebaran tahun 2024. Sudah 2 tahun yang lalu teman-teman. Dan ya saya naik motor ini juga, motor CB 150 R tahun 2023. Dan setelah 2 tahun saya akan mencoba lagi untuk motoran yang sedikit agak jauh ini. Walau set berisik banget. Oh ini jalannya udah bagus ya dari flyover Tegal Gede. Dulu kayaknya saya pernah lewat sini masih ini teman-teman, kayak cor cuman nggak yang rata gitu loh. Ini mah udah bagus, sekarang udah aspal halus. Semoga sampai Karawang kayak gini ya. Nah balik lagi teman-teman ke saya yang udah lama nggak touring, dan kali ini saya mau mencoba lagi motoran yang agak sedikit jauh walaupun nggak jauh-jauh amat, karena kebetulan juga di Bandung ada acara
ada kegiatan nanti sore sampai malam, ya kan, daripada biar dapat happy-nya juga di jalan, maka saya putuskan buat naik motor aja teman-teman. Sekalian saya nyoba-nyoba bikin konten video touring. Aduh, ini nih pokoknya harus siap-siap aja rem pokoknya. Untungnya si motor saya ini remnya cukup enak ya teman-teman, menurut saya. Saya bandingin sama motor saya di rumah. Saya ada dua nih, CB sama Beat. Sebenarnya nggak apple to apple ya, cuman ya kalau dibandingin dari sisi pengereman itu jauh teman-teman. Kalau nggak salah CB ini apa ya yang double itu ya, pokoknya kayak piston si ininya atau apanya gitu. Ya pokoknya si CB ini lebih pakem lah buat ngerem, karena depan belakang udah cakram, terus dia bobotnya juga lebih berat, jadi buat kemungkinan buat selip itu sedikit teman-teman. Jadi enak banget buat ngerem. Ya nggak enak-enak banget sih, tapi enak lah buat saya. Nah ini sampai saat ini saya belum buka map ya teman-teman. Nanti paling di Karawang baru saya buka map, karena ini masih Kalimalang tuh masih lurus saja. Nanti di Karawang tuh baru nggak tahu jalan, saya udah buka map aja sambil ngehemat baterai HP teman-teman. Apalagi panas-panas kayak gini kan, waduh bisa overheat HP-nya nanti, kasihan banget. Oke teman-teman, kita nikmatin dulu perjalanan di Kalimalang kali ini. Semoga teman-teman gak bosan, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Kita nikmatin bareng-bareng ya. Yo, let's go. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old worn-out welcome sign, the population getting by, crossing that county line brings back the good old days, with the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line's got my head up in the clouds. A good thing that I got my roots back in steady ground. With the same old small church parking lot, I cried when Bobby tied the knot. By God, we never thought he'd give her his last name, or the ring that I wore on the night that we once stayed 14 tonight. Those Friday football. Nah teman-teman, ada beberapa spot yang ada polisi tidurnya nih kayak gini nih. Ini agak ganggu sih ya, padahal kan ini jalan raya ya, tapi dikasih polisi tidur teman-teman. Atau mungkin emang buat keamanan warga sekitar ya, biar pengendaranya itu nggak terlalu kenceng. Cuman ya bukan tempatnya sih menurut saya polisi tidur di jalan raya kayak gini. Kalau misal nih kita malam-malam sepi gitu kan, pas kenceng nggak kelihatan, nggak ada lampu, tiba-tiba ada polisi tidur, kan bisa bahaya juga ya teman-teman. Tapi ya entahlah, mungkin sudah dipikirkan oleh warga dan RT RW sekitar. Ini sampai sini jalannya cor ya teman-teman, udah nggak aspal lagi, tapi masih cukup bagus karena nggak yang bolong-bolong atau tambal-tambalan. Cor itu kalau bolong atau tambalan lebih ngeri daripada aspal ya teman-teman.
karena dia kan lebih tebel gitu. Jadi kalau bolong bisa jadi bolongnya, lubangnya juga lebih dalam. Apalagi kan ada ininya juga, besi itunya, rangkanya itu sih kalau ini ngeri. Kantor desa Pasir Tanjung, lurus Teluk Jambe, Karawang. Berarti udah sampai di daerah Pasir Tanjung, teman-teman. Nah, kalau rute pulang rencananya saya mau lewat jalur utama Purwakarta, teman-teman. Kalau nggak salah itu lewat Cikalong, Purwakarta, terus Karawang, terus Pantura ya, nggak yang lewat Kalimalang lagi, karena malam menurut saya kalau malam itu lebih aman lewat Pantura, teman-teman, lebih rame. Nah, ini lihat aja nih, siang aja sepi gini ya, kiri kanan ada rumah sih, cuman kayaknya kalau malam tetap sepi nih. Sebelah sononya kali, nih sini ya sawah. Tuh depan ada mobil parkir, ngeri banget lagi. Oh, mau masuk dia. Tapi ini cukup worth it sih kalau seumpama di Pantura itu lagi nggak bisa dilewatin ya teman-teman, atau lagi macet banget gitu, lewat sini menurut saya bisa banget jadi jalur alternatif. Oh, ini di sini satu nih, 2 lajurnya udah selesai, balik lagi ke 1 lajur, dan jalannya kayaknya nggak sebagus sebelumnya ya teman-teman. Baru dibilang cukup worth it, jalannya udah balik lagi kayak gini. Sebenarnya ada rute lain ya buat ke Bandung itu yang familiar ya, via Puncak, terus via Jonggol, lewat Cianjur sih, dua-duanya lewat Padalarang. Nah, cuman saya malesnya kalau lewat sana tuh, di Padalarangnya itu teman-teman, jalannya kayak kurang bagus dan banyak truk besar. Itu agak malesin sih. Ini kayaknya udah nyampe Karawang ya. Coba saya buka map deh, biar kagak nyasar. Tadi dari Bekasi jam 10 lebih ya, 10 berapa ya saya lupa. Ini baru jam 11.09 ya, sekitar 1 jam kali ya sampai sini kita. Ya lumayan cepet juga karena jalanan cukup lancar teman-teman, dan jalannya juga lumayan bagus, nggak ada lubang yang bener-bener lubang gede gitu, nggak nemuin saya. Paling cuman tempel-tempelan gitu sih. Sama jalannya kadang 2 lajur terus jadi 1 lajur lagi, 2 lajur. Tuh Kalimalang masih bingung dia mau gimana tuh Kalimalang. Nah, ini dia teman-teman jembatan yang saya sebut tadi di awal, jembatan Sipon Cibet Saluran Tarum Barat. Nah, ini dia teman-teman. Nih tuh bawahnya tuh Sungai Citarum, dan tuh lihat tuh Kalimalangnya putus, mana tuh nggak ada ya, lewat bawah teman-teman Kalimalangnya. Lewat bawah terus muncul lagi di sono. Aduh. Nah, ini setelah jembatan Cibet ini nih, jalannya kecil banget teman-teman. Tuh, mobil aja papasan pas banget, satunya harus agak minggir. Kayaknya, nah setelah di Kalimalang ini tuh saya harusnya belok kiri teman-teman, tapi kayaknya masih jauh ya. Dari jembatan itu masih beberapa kilo lagi, jadi ya agak nanti aja saya buka mapnya. Yuk. Ini tuh kalinya permukaan airnya kayak sejajar sama jalan ya teman-teman.
Tuh. Apa kalau hujan dia nggak banjir ya daerah sini ya. Dan sebelah kiri malah lebih pendek tuh daripada si jalan ini. Jadi kalau tuh, kalau kalinya meluap, habis ya sebelah kiri ini pasti banjir teman-teman. Tuh dalam banget turunnya sebelah kiri teman-teman. Kayaknya iya sih banjir sih kalau sekali malam meluap ini pasti. Apakah saya harus buka map? Nanti di depan dah. Gas, mumpung ada temennya. Anjir, di sini tergede-gede semua. Nah, coba saya buka map di sini teman-teman, takutnya belok kirinya di perempatan tadi ya. Ada tempat yang adem nggak ya? Panas semua lagi. Oh, depan tuh. Iya, pas banget ada orang berhenti juga. Aduh, mana ya HP? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, udah saya set Google Maps-nya di titik kedua, yaitu Tugu Nanas, jalan mana tadi ya, Jalan Raya Cagak Subang kalau nggak salah, di daerah Subang. Nah, ini sampai sana kurang lebih 2,5 jam teman-teman kalau menurut Maps. Paling nanti kita berhenti dulu buat istirahat, sholat ya, sama ganti baterai GoPro, karena ini udah tinggal 30% lagi teman-teman baterai GoPro saya. Oke, kita nikmati perjalanan lagi menyusuri Kalimalang. Cukup panjang juga ya si Kalimalang ini ya. Lumayan panasnya ini teman-teman. Nah, kalau di sini agak tinggi ya jalannya dibandingkan dengan permukaan si Kalimalang. Beda sama tadi teman-teman yang sebelah kirinya tuh pemukiman warga, malah pendek banget. Kalau dibandingin sama permukaan Kalimalangnya tuh jauh. Kalau meluap sih ya saya yakin pasti banjir sih sebelah kiri jalan itu. Nah, kita jalan di kecepatan sedang aja teman-teman, 60-70 paling. Soalnya jarang lewat sini, nggak pernah malah. Jadi belum terlalu paham medan jalannya. Takutnya kalau terlalu kenceng membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini pertigaan ya. Nah, kayak tadi contohnya teman-teman. Kalau terlalu kenceng nggak siap kan, soalnya dari jauh nggak kelihatan kalau pertigaan. Sini banyak truk-truk gede juga ya teman-teman, karena ya emang Karawang, Cikarang itu area industri, banyak pabrik-pabrik di daerah sini. Nah, ini mulai tembel-tembelan nih jalannya nih. Setelah pertigaan tadi jalannya tuh sebenarnya lumayan halus sih, kayak apa ya, nggak terlalu bergelombang gitu permukaan cor-corannya, cuman udah banyak yang mulai retak-retak teman-teman. Jadi banyak yang tuh jadi lubang-lubang kecil gitu. Tapi sebenarnya cukup asik ya teman-teman, jalan terus pinggirnya langsung kali gitu, jadi pemandangannya lebih enak dilihat. Bagus lagi kalau ini sih kayak danau atau laut gitu teman-teman. Seru tuh pasti. Di belakang itu pertigaan ya, dan di map itu diarahkan buat ke kanan. Ya udah, saya ikutin maps aja.
Nah ini jalannya kosong teman-teman. Tadi tuh kayaknya kelari teman-teman. Tadi saya ngelewatin bawah kolong ya, atasnya tuh kayaknya flyover Kelari yang banyak bis-bis juga. Di sana agen-agen bis di Kelari. Berarti kita udah ngelewatin Kelari teman-teman. Wow. Waduh, kayak ada polisi tidur teman-teman. Wah ini sih yang bikin males sih, truk buset, debunya itu. Saya pikir hari Sabtu bakal sepi ya teman-teman. Ternyata mereka masih tetap beroperasi si truk-truk besar. Oh mungkin salah satu dibuatnya polisi tidur tuh itu teman-teman, biar truk-truk gede ini nggak terlalu kenceng ya, karena emang ngeri juga ya kalau truk segede itu mereka jalannya kenceng di jalanan yang agak kecil ini. Ini di maps itu saya set mobil ya teman-teman, mobil tapi nggak lewat tol. Jadi biar nggak diarahin ke jalan yang kecil banget gitu. Takutnya kalau motor kan kadang dilewatin gang-gang kecil gitu teman-teman. Wah itu juga kampret juga sih Google Map-nya. Nah makanya saya set buat transportasinya tuh mobil. Ini sampai mana nih? Kampung Pejaten. Kampung Pejaten teman-teman namanya. Panas banget ya. Ngeri banget di sini teman-teman, banyak truk-truk gede. Paugahnya harus ini ya, harus yang udah expert. Dari tadi itu bentuk jalanannya kayak gini ya teman-teman. Setelah setelah yang jalan aspal bagus itu, kalau nggak salah itu ini deh, cuman sampai di Meikarta ya. Nah setelah Meikarta tuh kayak gini nih, banyak truk-truk gede. Terus kadang ada polisi tidur. Oke, kalau secara keseluruhan tetap lebih enak Pantura. Cuman kalau Pantura lagi nggak bisa dilewatin atau lagi kurang enak dilewatin, bisa buat opsi lewat sini. Yuk. Saya tuh dulu pernah teman-teman lewat, tapi udah dulu banget ya, lewat si Kalimalang ini. Waktu itu juga mau ke Bandung, cuman transit dulu ke tempat teman saya di Karawang. Saya juga lupa daerahnya. Kalau nggak salah sih Mentok ya si Kalimalang ini. Pokoknya lurus terus lewat Kalimalang sampai Mentok, terus habis itu masuk ke kayak perumahan gitu. Nah rumahnya itu di perumahan. Dulu sih jalannya masih kebanyakan cor gini dan masih jelek sih teman-teman. Ini udah agak mendingan, walaupun banyak yang ada polisi tidur atau ada yang rusak-rusak dikit, tapi masih mendingan lah daripada yang saya lewatin dulu tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Udah hampir 10 tahun ya. Aduh, udah lama banget gak motoran emang. Yuk gas. Masih lurus terus. Berapa tuh jarak? 70 kilo sampai di Tugu Nanas, Subang. Yang dari arah kanan dari mana ya teman-teman? Apa mungkin dari ini ya, kawasan industri? Iya kayaknya deh.
Atau mungkin teman-teman yang rumahnya daerah sini dan paham bisa kasih tahu teman-teman, karena itu jalannya cukup lebar ya, bagus. Siapa tahu bisa jadi jalur alternatif juga kalau kita mau ke mana gitu, tembusnya kemana gitu. Oke teman-teman, ini masih di daerah Karawang, tapi saya nggak tahu nih Karawangnya mana. Barusan baterai GoPro saya habis, terus saya ganti baterai. Nah ini tuh kita masih di pinggir kali Malang ya teman-teman. Jalannya masih kayak gini terus dari tadi. Dan jalan ini tuh menurut saya malah mirip di Jawa Tengah. Buat teman-teman yang sering lewat Jawa Tengah lewat jalur selatan pasti paham ya. Di daerah Songgom, Prupuk itu mirip banget, sebelah sononya kali, terus ini jalan teman-teman. Cuman di sono sekarang jalannya udah bagus, udah aspal dan agak lebar ya teman-teman. Di sono sama juga sering rusak jalannya teman-teman. Itu tiap tahun proyek abadi tuh. Yuk kita masih menelusuri Kalimalang. Semangat, panas-panasan. Aduh lupa jaket belum ditutup. Oke, kalau di Maps itu 65 kilo lagi ya, atau 1 jam 53 menit sampai di Tugu Nanas. Tapi paling saya berhenti dulu di kota Purwakarta, paling buat sholat zuhur sama istirahat sebentar, makan paling. Terus nanti baru melanjutkan perjalanan lagi. Nah gini nih enak nih, yuk adem. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat selumun selamat. Tapi jalannya tuh sepi gini ya teman-teman. Kalau malam pasti ngeri banget sih. Makanya buat baliknya saya milih lewat Pantura nanti. Nah ini nih, kalau malam pasti nggak kelihatan kan. Ini ada tuh jalannya ambles gitu. Kalau di Maps 2,7 kilo turn left, belok kiri dari center. Oke, kita ikutin Maps aja teman-teman. Jadi ini saya bawa baterai itu 3 ya teman-teman. Setiap kali saya pasang, yang 2 itu saya charge pakai power bank. Nah awalnya saya mau nyoba power bank langsung colok GoPro, cuman takutnya terlalu panas ya, karena kan arusnya jadi bolak-balik. Ada pemakaian sama ada charge, terus belum lagi kena sinar matahari, panas banget pasti. Takutnya sih GoPro-nya malah kenapa-napa. Jadi ya udah, saya beli baterai 2 sama chargernya sama power bank. Jadi ya udah, kalau yang 1 dipakai, yang 2 saya charge. Semoga cukup ya 3 itu buat ganti-gantian, karena kalau GoPro itu memang terkenal agak boros baterainya dibandingkan kamera DJI Osmo, itu lebih irit ya katanya. Nanggung si truknya tuh, pasti nyalip motor ini kan, jadi pasti agak ke kanan. Kalau kita salip, kasihan truknya harus ngerem agak dalam. Lagian di depan juga nanggung, ada mobil. Itu teman-teman, kadang kalau saya mau nyalip tuh lihat dulu tuh di depan kendaraan yang mau kita salip ada apa. Kalau sama ada motor yang agak pelan kan pasti si truk ini dia mau nyalip motor juga. Jadi kalau kita nyalip dia nyalip motor, jalannya nggak cukup. Atau kemungkinannya si truk itu ngebiarin kita nyalip, tapi dia harus ngerem di belakang motor. Dan kalau si motornya terlalu pelan, truknya kasihan juga, ngeremnya terlalu dalam. Depan kiri 150 meter. Mau dilewatin mana ya? Oh ini teman-teman, oh iya ini kalau nggak salah
Ini lurus itu bisa nyampe ke ujungnya si Kalimalang ya teman-teman. Cuman di maps diarahin kiri karena emang jalannya lebih bagus lewat kiri. Nih baru nih jalannya nih. Tuh. Tapi sebenarnya lurus bisa, cuman jalannya jelek. Saya pernah lihat di YouTube orang. Ini jembatan kali apa ya? Anginnya kenceng banget teman-teman. Jangan Sungai Citarum ini. Depan ke kanan. Kiri ding, kiri ya. Oh iya, kiri sorry. Kiri. Nah, baru depannya lagi ke kanan. Pertigaan mana ini? Purwa Bandung. Oh, Purwakarta Bandung belok kanan teman-teman. Wih, Avanzanya gambar Hello Kitty. Anginnya kenceng ya teman-teman. Saya aja pakai motor ini kadang agak ngerasa goyang. Waduh, buset. Harus segera disalip teman-teman kalau nemu truk kayak gitu. Apalagi kalau jalannya tuh tanjakan ya, naik turun gitu, takutnya di belakang truk dia nggak kuat kan, kita bisa kena di belakangnya. Terus si asapnya juga ganggu banget, pasti pekat banget. Sama yang pasti berdebu juga di belakang truk, kayak debu-debu di jalan tuh pada keangkat gitu teman-teman kalau pas truk lewat. Bahagia Purwakarta istimewa. Bahagia artinya apa ya? Ini udah masuk di Kabupaten Purwakarta teman-teman. Nah ini nih yang baru saya bilang tadi nih, harus segera disalip. Bensin masih full ya teman-teman, belum berkurang 1 bar pun. Emang ini cukup irit sih menurut saya. Dulu itu saya pernah ke Jawa Tengah ya waktu mudik itu. Dari Bekasi saya isi full sampai rumah masih sisa 1 bar, jarak 500 kilo. Kalau di speedometernya itu konsumsinya 1 kilonya 60 1 liternya 60 km. Cuman kayaknya nggak seirit itu juga teman-teman, paling sekitar 50-an ya, 50 berapa lah kalau buat jarak jauh. Tapi kalau ke Jawa Tengah kan jalannya relatif datar ya teman-teman, Pantura, terus ya paling nanjak-nanjak dikit di daerah Bumi Ayu, Aji Barang, seterusnya juga datar. Nah kalau ke Bandung ini jalannya cukup banyak tandakan dan turunan, jadi nggak selancar ke Jawa Tengah, dan berakibat pada konsumsi bahan bakar yang bisa jadi lebih boros daripada perjalanan ke Jawa Tengah. Cilangkap, sampai di daerah Cilangkap teman-teman, jam 12.09 Cilangkap Purwakarta. Gas terus, nanti paling kita istirahat di kota Purwakartanya teman-teman. Nah, sejauh ini sampai dengan daerah Cilangkap Kabupaten Purwakarta, saya udah menempuh perjalanan sekitar 65 km dari titik awal saya berangkat. Dengan waktu tempuh hampir 2 jam,
dengan rute melewati Jalan Inspeksi Kalimalang, Jalan Raya Peruri, Jalan Raya Curug Kosambi, dan di daerah Cilangkap ini melewati Jalan Industri. Perjalanan cukup lancar, cuma ada satu titik kemacetan di salah satu perempatan lampu merah di Kalimalang, tapi nggak begitu panjang macetnya sih. Setelah ini saya akan istirahat, sholat, dan minum atau makan sebentar di daerah Purwakarta Kota. Karena waktu udah jam 12 lebih, jadi saya akan cari masjid dan minimarket dulu ya teman-teman. Oke, sekian dulu buat perjalanan part 1 motoran Bekasi Bandung. Untuk perjalanan selanjutnya dari Purwakarta, Wanayasa, Ciater sampai ke Bandung, saya lanjutkan di part 2 ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe dan tonton video part 2 ya teman-teman.